live lagi di IG, saya bilang, mereka bilang gini, dasar janda tua, hei nenek-nenek, Bilar nggak mau sama lu ya. Waduh, netizen semakin kurang ngajar. Lah kok Mbak Dewi Persik dibilang janda tua, ini sungguh keterlaluan ya. Koreksi diri sendiri aja ya, Mas Saiful juga harus koreksi diri sendiri. Bagaimana dia dulu pernah di penjara, seperti apa, karena kasus apa, mending mikirin diri sendiri. Loh, nggak bahaya ta? Mas Saiful Jamil nggak usah mikirin hidupnya Mbak Dewi Persik. Mbak Dewi Persik sudah ada yang memikirkan ya kan? Apakah Mas Saiful Jamil ingin CLBK, cinta lama bersemi kembali? Oh, so sweet. Semakin Dewi Persik marah, maka di situ netizen semakin julid dan membuat video parodi Dewi Persik saat marah-marah terhadap Pak RT. Menurut pendapat saya, Mbak Dewi Persik ini memang selalu mencari sensasi setiap tahunnya ya. Selalu membuat heboh di TV nasional. Ya mungkin ini apakah salah satu strategi Dewi Persik untuk selalu viral dan untuk selalu mendapat rating tertinggi. Nah, di video kali ini ada beberapa netizen yang memparodikan video Dewi Persik saat marah-marah terhadap Pak RT, dan juga beragam komentar daripada netizen yang kurang setuju dengan ulah dan perkataan Dewi Persik yang sangat menyakiti Pak RT. Niatnya berkorban untuk ibadah, malah Pak RT yang jadi korban marah-marah Dewi Persik. Sapi itu dikirim mendadak di rumah saya dari Brebes. Di rumah saya tinggalnya cuma 3 orang aja, perempuan semuanya. Otomatis perempuan kan nggak mungkin ya ngangkutin sapi yang beratnya 1,5 ton. Akhirnya saya minta tolonglah, kebetulan kan aku lagi syuting. Kondisinya aku lagi syuting nih, masih di pagi-pagi ambyar. Otomatis aku belum pulang ke rumah, sedangkan sapi sudah ada di depan rumah ceritanya. Bukan di depan rumah persis, intinya di lingkungan rumah saya. Akhirnya saya langsung menghubungi Pak Ustadz melalui ART saya. Saya bilang sama ART saya, tolong sampaikan kepada ART, kepada Pak Ustadz kalau titip sapinya, karena saya masih syuting. Cuma beberapa jam, jadi nitipnya bukan seminggu atau beberapa hari. Nitip sapinya cuma beberapa jam karena kondisinya aku masih ada di lokasi syuting. Saya bilang kayak gitu. Nah, bilang sama Pak Ustadznya minta didata. Atau seperti Pak Ustadz yang bilang kepada saya, Mbak DP tolong di list. Nah, supaya orang-orang yang semuanya ini dapat semuanya ini. Karena kenapa kok aku berhubungan dengan Pak RT? Karena sebelumnya Pak RT ini diduga tidak, pada waktu saya mengirimkan sembako, itu banyak warga-warga yang bilang sama saya nyampe, Mbak DP aku tidak terima sembako. Jadi RT kita tidak terima, di warga RT kita tidak terima sembako, tapi di tempat warga lain menerima sembako. Kayak gitu loh, jadi tidak merata. Akhirnya akunya mempunyai inisiatif sendiri untuk berbagi sendiri dengan minta tolong Pak Ustadz selama 5 tahun. Jadi saya ini melakukan kegiatan sosial ini udah 5 tahun ada di rumah ini. Itu sombong lu ya Pak RT, sombong lu Pak RT. Pak RT Lebak Bulus sombong lu ya. Saya ingin mengklarifikasi selaku Ketua RT 06 RW 04 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, bahwa semua pemberitaan ini tidak benar. Sebenarnya sapi itu bukannya tidak mau saya angkat ke atas truk, tapi kata karyawannya, anak buahnya Mbak, itu nanti saya kasih uang rokok. Masalahnya saya nggak ngerokok. Aku tuh nggak ngerokok. Kenapa nggak merokok? Rusak rahim saya kalau merokok. Laki-laki. Oh iya. Terus masalah nggak kasih ke warga itu, karena warganya nggak ada di rumah, saya taruh depan rumah gitu loh Mbak. Sabar Pak. Sabar. Makanya nggak langsung ngasih ke tangan warga gitu loh.
kadang warga lagi makan disuruh taruh di atas meja gitu loh, bukan saya nggak langsung kasih ke tangan warga gitu loh Bu. Gitu loh Mbak. Jangan viralkan saya, jangan kayak gini. Malu saya, keluarga saya diteror. Teror. Kali ini kita belajar dari kasusnya Dewi Persik yang kemudian koar-koar kesana kemari sampai dikutip berbagai media mainstream, yang kemudian kutipan awalnya itu menyudutkan Pak RT, dan kemudian ketika kemarin dimediasi saya mengikuti videonya dan kemudian koar-koarnya Dewi Persik semakin menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, dan karakternya seperti apa. Jadi bagi saya pribadi, mediasi itu adalah sebuah tools atau cara bagaimana orang itu mendengarkan satu sama lain, kemudian mengklarifikasi apa yang kemudian jadi permasalahan utamanya. Tapi di situ justru kita melihat bagaimana Dewi Persik selalu membuat atau menjadikan dirinya seperti mendominasi dan kemudian arogan gitu ya. Saya bisa menilai itu karena dia tidak punya itikat baik untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak Pak RT dan mediator. Kemudian dia selalu memotong di tengah pembicaraan dan seolah-olah ingin menunjukkan powernya dia sebagai public figure. Yang notabene sebetulnya gitu ya, dalam konteks ini bagi saya pribadi ini sudah mengkonfirmasi dan menguatkan bagaimana karakteristik Dewi Persik sesungguhnya. Oke, misalkan ada yang bilang jangan nilai hanya sebagian dong, lihat bagaimana proses dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini saya bersuara karena notabene ini adalah momentum Idul Adha yang kemudian klarifikasi demi klarifikasi oleh pihak Pak RT dan warga juga menunjukkan bagaimana penerimaan Pak RT yang begitu baik. Ya, kalau ditolak nggak mungkin sapinya sudah diterima, diijab kabulkan, kemudian sudah diberi makan walaupun sebentar, kemudian setelah selang 15 menit pengakuan dari yang menjaga sapi itu dia bilang mau diambil lagi gitu kan. Itu yang membuat bingung. Ditambah koar-koarnya Dewi Persik ada kalimat yang kemudian mau dipotong di sahabat Ganjar. Kita tidak pernah mempermasalahkan siapa mau dukung siapa, tapi dalam konteks ini sangat disayangkan kemudian terlalu arogan dan menyerang Pak RT. Sementara Pak RT dan warga itu sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Jadi pada intinya teman-teman kita belajar bahwa public figure atau orang yang kemudian seolah baik di depan kaca media gitu ya, tidak selamanya itu mengkonfirmasi perilaku yang sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya persona, maka harus hati-hati. Dan hari ini kita bisa menilai Pak RT jauh lebih punya karakter yang baik. Terima kasih. Wow. Kalau sudah seperti ini kan jadi malu, ya kan, di sekolahin netizen. Harus punya etika, Mbak Dewi Persik, harus punya sopan santun, jangan arogan, kalau ngomong jangan ceplas-ceplos, menuduh tanpa bukti. Sedangkan Pak RT saja menanggapinya dengan secara halus dan tiada kata-kata kasar. Salut buat Pak RT. Nah, buat sahabatku semua, kita doakan Mbak Dewi Persik semoga semakin menjadi lebih baik dan semoga Mbak Dewi Persik juga tambah semakin halus. Awas buat netizen, jangan bilang kalau Mbak Dewi Persik itu janda tua, Mbak Dewi Persik tidak laku. Jangan sedemikian rupa. Kita boleh mengkritik asalkan tidak boleh membuli. Oke, cukup sampai di sini buat videonya. Jangan lupa buat sahabatku yang suka dengan videonya Kang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.